Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Minggu 11 Juli 2021 bersama saya Diamita. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pada sore hari ini dari Kota Kupang, Tribuners. Jumlah kasus COVID-19 di Kota Kupang masih mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu belakangan ini. Kenaikan kasus ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen bagi pasien yang dirawat di sejumlah rumah sakit di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Satu di antara pihak penyedia kebutuhan oksigen, yakni CV Kawan Kita, menyebut beberapa hari terakhir memang permintaan terhadap oksigen mulai meningkat perlahan. Meski demikian, kebutuhan yang dipesan dari pihak rumah sakit atau warga yang datang membeli secara individu sejauh ini masih bisa dipenuhi. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Pos Kupang, Irfan Hoy, yang akan memberikan laporannya. Halo Irfan. Halo Mita, selamat sore Tribuners. Ya Irfan, bisa dijelaskan ini sebenarnya sejak kapan permintaan oksigen di Kota Kupang khususnya ya mulai meningkat? Baik ya, untuk permintaan oksigen sendiri, menurut penyedia dari oksigen di Kota Kupang dari CV Kawan Kita, dia menyampaikan bahwa sudah terjadi peningkatan sejak seminggu terakhir ini. Ini diakibatkan karena kasus COVID-19 di Kota Kupang sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Demikian ya. Iya, baik. Lalu Irfan, apakah sudah ada tanggapan pemerintah dan juga penyedia oksigen terkait naiknya permintaan oksigen sekarang ini? Baik deh. Untuk tanggapan dari pemerintah sendiri sempat dikonfirmasi juga kepada Satgas melalui juru bicara Satgas Penanganan COVID Kota Kupang, Pak Ernest Luji. Beliau mengatakan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan ini, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga jarak, protokol kesehatan tetap dikerjakan dengan mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga menjaga jarak. Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak dari CV Kawan Kita, bahwa untuk hal ini dia justru lebih mengantisipasi krisis yang seperti terjadi di awal Maret lalu. Demikian dia. Ya, Irfan, lalu berapa sebenarnya jumlah permintaan oksigen terkini dari pemerintah kepada penyedia? Baik dia. Sejauh ini menurut informasi yang kita peroleh dari CV Kawan Kita, dari direkturnya Pak Robi Lukito, dia menyampaikan bahwa hingga seminggu terakhir ini dalam sehari dari rumah sakit bisa memesan hingga 100 tabung oksigen untuk kebutuhan baik di dalam wilayah Kota Kupang sendiri maupun di wilayah sekitar dari Kota Kupang. Dan sejauh ini juga dari penyedia oksigen yang ada di Kota Kupang ini masih menyanggupi. Namun perlu yang ditekankan dari direktur sendiri, dari penyedia oksigen, bahwa pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Dea. Ya, lalu ini kan permintaan oksigen juga mulai meningkat. Apakah range harga saat ini ada perbedaan dari sebelumnya? Baik, Dea. Untuk range harga sendiri, sampai dengan sekarang semua masih sama. Tetapi kalau menurut informasi yang kita dapat dari direkturnya, dari CV Kawan Kita, bahwa kalau misalnya dari pihak rumah sakit menyediakan sendiri tabungnya, maka hanya akan dilakukan pengisian. Nah, satu kali pengisian dibanderol dengan 75.000, khusus tabung yang berukuran besar. Sementara tabung yang berukuran kecil dibanderol dengan harga 75. Nah, kalau dari CV Kawan Kita yang menyediakan tabung, maka harganya akan melambung sampai ke 1.250.000, termaksud dengan uang jaminan untuk keamanan dari tabung tersebut. Demikian, Dea. Ya,
Tribuners, tadi Irfan juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Direktur CV Kawan Kita, Robi Lukito. Berikut wawancara selengkapnya. Ya. Biasanya per hari biasa berapa itu? Itu kurang, kita tidak punya data pasti, tapi trennya mulai meningkat. Trennya mulai meningkat ya. Di perusahaan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua terpenuhi sekarang. Semua terpenuhi. Ya. Tapi kalau masyarakat tidak jaga protokol kesehatan, ya ini ke depan mungkin bisa saja lonjakan akan menggila. Dan kemungkinan tidak bisa mencukupi. Jadi kita harus taat lah apa yang sudah disarankan oleh pemerintah, kita taat. Itu untuk kepentingan masyarakat terpenuhi. Ya. Sejauh ini di Kota Kupang hampir semua rumah sakit permintaan melalui di sini atau bagian besar dari sini? Mungkin juga ada permintaan dari rumah sakit di luar Kota Kupang? Ada juga seperti dari KEPA, ada juga, tapi kebutuhan mereka tidak banyak gitu. Rata-rata dari KEPA, dari luar? Mungkin 2 minggu, 3 minggu baru mereka ambil sekitar 60-an, gitu. Tidak banyak. Permintaan rumah sakit yang paling tinggi di mana? Di kota ini. Di kota ya? Karena Soe, Betun, Atambua kan punya mesin sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.